Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Perkenalan, nama saya Dilan Sia, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 2501912513. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat uji kinerja PPG. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di sekolah tempat saya berguru, yaitu SMP Negeri 2 Ponorogo, Kabupaten Demak. Pada kelas 7 dengan tema menghindari gibah. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan. Sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, masih ingat kemarin pembelajaran terakhir kemarin bab apa? Bab sholat dan zikir. Dari bab sholat dan zikir kemarin sudah paham semuanya? Baik. Sekarang kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu menghindari gibah dan melakukan tamayun. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya kalian peserta didik dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari gibah dan melakukan tamayun. Yang kedua, peserta didik dapat memahami penyebab dan dampak negatif dari gibah. Yang terakhir nanti peserta didik dapat menjelaskan cara
gibah. Apa gibah itu? Membicarakan kejelekan orang. Contohnya gibah. Ada dua anak. Dua orang anak yang sedang membicarakan orang. Gibah itu nantinya biasanya kita berkenaan dengan kata-kata. Semakin digosok semakin sip. Makin dibahas makin lagi. Itu tuh si Ono sama si Bulan. Biasanya gitu. Itu tuh si dia sama dia sedang. Biasanya seperti nah, tiba yaitu tiba artinya mengunjing apa? Mengunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Di mana orang yang dibicarakan tidak ada di masyarakat. Tiba itu termasuk besar-besar dan dilarang oleh agama Islam. Dalil larangan tiba. Saja bareng-bareng. Yang artinya pastinya kalian jijikkan. Selain dari dalil surat Al-Hujurat tadi juga ada dari hadis riwayat Muslim, di mana di sini juga disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, tahukah kalian apa itu gibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah kata, engkau membicarakan tentang diri saudaramu yang dia tidak suka apabila dia bicarakan. Mendengarnya, kemudian ada yang bertanya, bagaimana menurut Anda apabila yang aku bicarakan tersebut memang benar ada pada diri saudaramu? Rasulullah bersabda, apabila yang engkau bicarakan memang benar, maka engkau telah berbuat gibah, dan apabila tidak benar, engkau telah berbuat dusta. Jadi, dari Rasulullah pun sempat ditanya oleh sahabatnya, gibah itu apa? Gibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain. Sahabat bertanya lagi, lalu jika yang dibicarakan itu benar bagaimana? Kalau yang dibicarakan itu benar, maka tetap masuknya pada gibah. Tapi kalau yang dibicarakan itu bohong atau tidak benar, maka masuknya dusta atau masuk pada fitnah. Sedangkan kita tahu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ada penyebab gibah. Apa sih penyebab gibah? Penyebab gibah yang pertama, ingin mengangkat diri sendiri. Karena kita egois, jadi kita mengangkat mengangkat nama baik kita, seolah-olah mengangkat ini loh aku, anak itu loh jelek ini. Nah, itu mengangkat diri kita sendiri, mengangkat derajat kita sendiri. Kemudian sikap biasanya gibah
si B ini iri. Jadi membicarakan kebutuhan si A kepada orang lain itu disebabkan ketiga sikap egois dan membantu. Ini adalah yang pertama tadi karena egoisnya, karena ini namanya baik di hadapan teman-teman lain, jadi memburukkan atau menjelekkan nama orang lain temannya. Selanjutnya balas dendam. Balas dendam jelas ya. Balas dendam itu berarti karena dirinya nanti akhirnya ini balas dendam. Pelampiasan amarah. Amarah tadi kecewa dengan temannya yang dapat dilihat baik, maka amarah dia marah-marah keluar dan menyebabkan bercanda yang belum dilaksanakan, dan itu kita sebenarnya juga akan merasa karena niatnya bercanda. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya yang pertama, merusak nama baik. Jelas kenapa membicarakan merusak nama baik. Ketika kamu membicarakan si A ini tadi jelek namanya di depan orang lain, maka apa namanya, nama si A sudah pasti jelek di teman-teman. Yang kedua, terputusnya silaturahmi. Ini juga pasti. Kenapa? Karena ketika si A dan si B membicarakan si C ini pasti nggak punya teman, karena otomatis persaudaraan jadi terputus, jadi bertekan. Rusaknya kasih sayang. Nah, maksudnya kasih sayang ini gimana? Kita sesama teman itu harus saling kasih sayang, saling menghormati, saling menjaga. Itu maksudnya kasih sayang. Ada yang menimbulkan sudut. Sudut ini berarti kembali tadi, ketika ada dua orang, dua anak membicarakan sesuatu, nah si C lewat, padahal ada kalanya si A dan si B ini tidak membicarakan si C, tapi karena sudut, karena si C ini sudah biasa dirasani kan, maka C nya jadi merasa berpikir negatif atau merasa kaku. Dengan kata lain, merasa kaku dari apa? Menimbulkan permusuhan, sudah jelas pasti menimbulkan permusuhan karena nanti akan berantem dari anak-anak tadi juga. Tersebarnya aib sehingga merusak anak-anak sosial. Nah, tersebar aib juga sudah jelas kan, kalau kita yang salah menjadi aib dari si A tadi, karena kita menyebarkan berita yang buruk atau kejelekan si A. Menimbulkan rasa dendam dari orang yang diberikan. Si A ketika dibicarakan pasti menjadi mantel hatinya sakit karena sudah dibicarakan. Jadi kan dia nanti dendam. Dendamnya ini bisa kembali ke sini setelah dia balas dendam. Jadinya menimbulkan juga yang lain. Cara terhindar juga ada beberapa cara, diantaranya berkumpul dengan orang saleh. Ketika kalian mau menghindari juga, maka berkumpullah kalian dengan orang-orang yang saleh. Ada di bahasa, jika kalian berkumpul dengan penjual minyak wangi, maka kalian juga akan bau wangi. Tapi jika kalian berteman dengan pandai besi, maka kalian juga akan ikut bau besinya atau bau api yang keluarkan dari besinya tadi. Menyadari bahwa Allah memiliki orang yang sedang menguji. Jadi kita juga harus sadar bahwa Allah sangat benci pada orang-orang yang sedang menguji atau menggibah. Sebelum kalian menggibahkan temannya, kita introspeksi. Sudah benarkah kita? Sudah baikkah diri kita? Karena apa? Ketika kita membicarakan orang lain, kok ternyata sebenarnya keburukan itu juga ada pada diri kita sendiri, kita malu nggak? Nyaman? Lanjut lagi, kita menjaga lisan. Lisan kita, mulut kita yang menyebabkan keburukan itu kan mulut kita ya. Itu harus kita jaga. Kita gunakan mulut kita yang baik. Kembali pada pembelajaran kemarin, alangkah lebih baiknya mulut kita digunakan untuk bersih. Selalu menjaga rasa kasih sayang, selalu husnudzon. Ketika ada dua teman yang sedang berbicara, jangan seudzon. Karena apa? Kita biasakan husnudzon.
Dampak dari perilaku kita terhadap hubungan pertemanan dan suasana kelas adalah terbentuknya tali silaturahmi dan suasana kelas mengusuri lagi. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari tugas adalah di sini? Menurut saya, ada orang lain yang seperti saya dan bisa membaca bukuan yang isinya tidak penting atau berbahaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu bahagia sekali ketika ada orang yang sedang berjiwa.